Bapak Ibu sahabat Smart ASN, selamat datang di Smart Question. Pada kesempatan kali ini, saya Krisna Ambar sebagai host sudah ditemani dengan rekan saya, Habil Maranda, selaku narasumber yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum sempat terjawab pada program SDS edisi ke-10 tahun 2022 ini. Nah, gimana nih Mas Habil, karena sudah menjadi narasumber lagi pastinya seneng banget. Alhamdulillah ya, selalu diberi kesempatan untuk sharing ilmu. Baik, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan SDS, jadi di video ini kita akan menjawab pertanyaan yang belum sempat terjawab di SDS 10 kemarin. Nah, untuk Bapak Ibu bisa menyaksikan SDS ke-10 di link berikut ini ya. Jadi Bapak Ibu tak perlu khawatir jika pertanyaan tidak sempat terjawab selama SDS berlangsung. Bapak Ibu bisa menunggu edisi Smart Question, siapa tahu pertanyaan Bapak Ibu terpilih untuk kami jawab pada edisi Smart Question ini. Baik, langsung saja saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang bersumber dari live chat YouTube pada SDS ke-10 dengan tema Gerak Cepat Persiapan Evaluasi Sakip Part 2. Pertanyaan yang pertama berasal dari Sumgram Kominfo. Izin bertanya Bapak, di kami belum dijelaskan klaster mana yang menyebabkan nilai naik atau turun. Jadi bagaimana cara melakukan perbaikannya? Nah, monggo nih Mas Habil untuk diberikan petunjuknya. Ya, terima kasih dari Kominfo ya atas pertanyaannya. Jadi intinya ini belum tahu ya klaster mana ya atau barangkali komponen mana yang menyebabkan nilainya itu naik atau turun. Nah, izin menjawab begitu ya dari apa yang pernah saya temui. Sebenarnya cara agar kita tahu bagaimana atau nilai mana yang naik atau turun itu sebenarnya bisa dimulai dari penilaian mandiri ya. Jadi sebelum evaluator eksternal, dalam hal ini misal kalau di instansi itu inspektorat atau barangkali sebelum dievaluasi oleh Menpan, idealnya memang melakukan self assessment begitu, penilaian mandiri. Nah, penilaian mandiri ini fungsinya apa begitu ya, yang jadi pertanyaan berikutnya. Penilaian mandiri ini berfungsi untuk agar kita tahu dulu refleksi diri kita itu nilai sakitnya itu sudah sejauh mana begitu ya, sehingga nantinya ketika dievaluasi oleh eksternal itu lebih kepada memberikan insight-insight baru begitu ya, insight-insight yang barangkali dari self assessment itu belum terekam begitu ya, sehingga harapannya dari self assessment ini kita tahu ya mana yang nilainya masih menjadi kekurangan sehingga itu menjadi area perbaikan untuk evaluasi sebelumnya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara melakukan perbaikan, saran saya dimulai dari self assessment dulu ya, penilaian mandiri. Dari penilaian mandiri itu nanti Bapak Ibu akan tahu area-area mana saja yang masih belum optimal nilainya. Kalau nilainya sudah optimal berarti ya dipertahankan ya Bapak Ibu sekalian untuk evaluasi berikutnya. Tapi memang yang sering menjadi perhatian itu nilainya yang kurang baik begitu ya, nilainya yang belum baik itu jadi rencana aksi perbaikan di evaluasi berikutnya begitu. Iya, baik, terima kasih Mas Habil untuk jawabannya. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua dari BPD KLU. Isu Trantibun Linmas termasuk klaster utama nomor 7 karena ada pemangkasan atau refocusing akibat keterbatasan anggaran sehingga BPD banyak subkegiatan kebencanaan tidak dapat anggaran. Pastinya akan berpengaruh terhadap hasil sakip. Nah, bagaimana dengan hasil tersebut? Tentunya suatu hasil berjalan seiring dengan ketersediaan anggaran. Bagaimana Mas Habil, mohon pencerahannya. Siap, terima kasih ya dari BPPD KLU ya. Ini berkaitan dengan sebenarnya instansinya ada kendala bahwa ada pemangkasan ya atau pemotongan anggaran di instansinya sehingga sakitnya ini belum optimal ya karena apa namanya pemotongan anggaran tersebut. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa jadi di instansi yang lain ya masih ada anggapan-anggapan seperti ini. Sebenarnya begini Bapak Ibu, esensi dari sakip adalah bagaimana kita mendayagunakan seluruh resource yang ada, dalam hal ini termasuk anggaran SDM untuk mencapai kinerja yang optimal begitu. Karena tentu saya kira keterbatasan anggaran itu tidak hanya di BPBD KLU saja begitu. Saya kira di instansi-instansi lain itu pasti kendalanya sama rata-rata. Yang saya temui ketika evaluasi begitu ya, ini keterbatasan anggaran dan seterusnya. Tapi
perangkat daerah atau instansi yang optimal, bisa dikatakan optimal menjalankan SAKIP adalah ketika anggaran berapapun SAKIP-nya itu tetap berjalan begitu. Karena SAKIP itu sistemnya ya Bapak Ibu ya. Sistemnya yang berjalan, mulai dari perencanaannya, pengukuran, pelaporan hingga evaluasinya itu berjalan. Jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan anggaran itu lebih kepada bagaimana caranya begitu. Makanya kenapa di SAKIP itu ada yang namanya kita menyusun cross cutting, cascading begitu ya, itu untuk memastikan bahwa resource yang ada di kita itu bisa termanfaatkan untuk mencapai kinerja yang optimal begitu. Tentu dengan adanya strategi, inovasi begitu Bapak Ibu. Jadi keterbatasan anggaran itu saya kira tadi ya, tidak hanya di BPBD KLU saja, tapi juga di instansi yang lain saya yakin itu punya problem yang sama. Tapi adalah yang bisa dilakukan menciptakan strategi ataupun inovasi-inovasi untuk istilahnya memanfaatkan anggaran yang ada itu. Saya kira itu yang menjadi poin penting di SAKIP. Makanya kan ada nilai efisiensi, ada nilai efektivitas. Sebenarnya kan itu yang ingin dijawab dan juga yang ingin dipahami dari ketika kita mengimplementasikan SAKIP gitu. Semoga pertanyaan dari BPD KLU sudah terjawab dari Mas Habil. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga dari Furi Trisna. Mohon izin bertanya, yang dimaksud SDM evaluator apakah harus dibentuk pada masing-masing perangkat daerah ataukah merupakan murni tugas APIP? Nah, mohon diberikan petunjuknya nih Mas Habil. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kaitan dengan SDM evaluator ini apakah harus dibentuk masing-masing di perangkat daerah ataukah APIP seperti itu ya. Jadi ini berkaitan, kalau konteksnya, kalau saya membaca ini kaitan dengan komponen evaluasi internal ya, yang di situ memang ada salah satu kriteria berkaitan dengan SDM evaluator. Nah, berkaitan dengan SDM evaluator ini ya, sebenarnya tidak murni perangkat daerah harus membentuk begitu ya SDM evaluator tersendiri begitu. Karena tugas dari evaluator SAKIP itu sebenarnya melekat ke inspektorat, dalam hal ini ya APIP seperti itu. Sehingga bukti dukung yang bisa dilampirkan sebenarnya adalah ya APIP di perangkat daerah tersebut begitu ya. APIP yang ditugaskan ya untuk mendampingi perangkat daerah tersebut, apakah sudah memiliki kapasitas dan juga kompetensi begitu yang menjadi evaluator SAKIP. Jadi yang dimaksud di sini evaluatornya adalah evaluator dari APIP-nya itu ya, untuk menjawab kriteria bahwa memastikan SDM evaluator tersedia di masing-masing perangkat daerah begitu. Terima kasih Mas Habil untuk pencerahannya. Kita lanjut di pertanyaan yang keempat dari Yeni Vidya. Mohon izin bertanya, Bapak, apakah ada perubahan signifikan terkait penyusunan dokumen SAKIP tahun lalu dengan sekarang berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021? Bagaimana Mas Habil? Ya, terima kasih Bu Yeni gitu ya, berkaitan dengan perbedaan ya, perubahan penyusunan dokumen SAKIP tahun lalu dengan yang sekarang berdasarkan Permenpan 88 ya, sepertinya ya, Permenpan 88 tahun 2021 begitu. Jadi kalau ditanyakan apakah ada perubahan, pasti ada, karena kebijakannya berbeda begitu ya Bu Yeni. Kalau di tahun lalu kita masih menggunakan Permenpan 12 ya, tahun 2015, maka di evaluasi tahun ini kita menggunakan Permenpan 88 tahun 2021. Tentu secara konten ini berbeda begitu, kriteria-kriteria yang diperlukan juga berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sebenarnya yang bisa saya tekankan ya untuk evaluasi tahun ini adalah bagaimana kita mampu menjawab kriteria-kriteria yang baru tersebut begitu. Karena sebenarnya esensinya di situ. Nah, instansi-instansi yang sudah mulai mengimplementasikan Permenpan 88 saya kira punya kesempatan yang lebih baik begitu ya, kesempatan yang lebih progresif untuk mempersiapkan evaluasi tahun kedepannya begitu. Meskipun ini peraturannya terbaru ya, saya yakin mungkin di beberapa Bapak Ibu juga masih proses memahami begitu dan juga mencari cara begitu bagaimana memenuhi requirement. Tetapi ketika sudah dimulai tahun ini ya, bagi instansi yang sudah mulai adaptasi dan juga sudah mulai mempelajari
Permenpan 88 ini meningkatkan kapasitasnya begitu ya, baik kapasitas evaluatornya, baik kapasitas di perangkat daerah yang mengimplementasikan ini, saya kira akan jauh lebih siap begitu ya di tahun-tahun berikutnya. Jadi tentu secara perubahan pasti ada karena kebijakannya juga berubah begitu. Baik, seperti itu penjelasan dari Mas Habil. Semoga untuk pertanyaan dari Ibu Yeni Vidya terjawab. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir dari Bapak Maulana Idda Kota Pasuruan. Izin bertanya, untuk dokumen perencanaan jangka panjang di tingkat unit kerja atau OPD seperti apa bentuknya? Nih, dari Mas Habil bagaimana untuk bentuknya? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Maulana atas pertanyaannya. Saya kira ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan begitu ya Pak Maulana. Jadi untuk perencanaan jangka panjang di tingkat OPD tentu kita lihat realitasnya bahwa sebenarnya perangkat daerah itu memang tidak menyusun perencanaan jangka panjang ya. Tetapi ini ditanyakan di kriteria Sakip. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk menjawab permasalahan ini adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang dilampirkan itu yang ada di tingkat daerah ya, di tingkat Pemdanya. Cukup yang ada di tingkat Pemdanya. Artinya memang secara aturan legal pun ya tidak ada, memang kita tidak mengenal perencanaan jangka panjang di tingkat unit ya di perangkat daerah. Yang ada itu di tingkat daerah, di tingkat Pemda. Nah, itu saja yang dilampirkan untuk menjawab requirement evaluasi Sakip. Kalau ditanya bagaimana bentuknya ya secara sistematika dan juga penyajian RPJPD, saya kira di Permendagri 86 ya tahun 2017 di situ sudah jelas begitu secara sistematika dan juga tahapan-tahapan dalam menyusunnya begitu. Tapi dengan catatan tadi Pak ya, memang bukan berarti perangkat daerah itu menyusun jangka panjang sendiri begitu. Memang tidak ada kebijakan yang mengharuskan hal tersebut begitu. Baik, seperti itu untuk Bapak Maulana penjelasan dari Mas Habilnya. Baik, demikian tadi penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Smart ASN yang belum sempat terjawab pada program SDS edisi ke-10. Semoga penjelasan dari Mas Habil bisa menjadi solusi dari permasalahan Bapak Ibu selama ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan berbagai info terbaru dari kami. Selain YouTube, Bapak Ibu juga bisa memfollow akun media sosial lainnya dari Smart ID, yaitu Instagram @smartid_, Facebook Smart ID, dan juga TikTok @smartid. Baik, terima kasih Mas Habil sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam edisi Smart Question kali ini. Semoga semakin sukses ke depannya. Siap, amin amin. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Smart ASN yang sudah setia menonton video dari Smart ID. Saya Krisna Ambar dan juga rekan saya Habil Maranda. Pamit undur diri, sampai jumpa di edisi Smart Question selanjutnya.